Halaman Pengadilan Negeri Samarinda, Kamis siang 3 Agustus ramai oleh anggota pemuda Pancasila berseragam loreng. Mereka datang sebagai rasa solidaritas sekaligus mendukung perjuangan salah satu anggota mereka, Teddy Rahmat, yang sedang mencari keadilan setelah mobil truk mengangkut kayu ditangkap oleh petugas Balai Gakum KLHK. Lepas tengah hari, sidang yang ditunggu-tunggu dibuka oleh Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanto SH. Tapi hanya sebentar saja, karena pihak tergugat dari Balai Gakum KLHK Kalimantan Timur tidak hadir. Ada sepucuk surat diterima oleh Hakim, isinya, mereka tidak bisa hadir karena padatnya kegiatan bulan Agustus dengan rencana perayaannya. Tadi sudah persidangan dari kami sebagai penggugat dari CPBAM melalui pemberi kuasanya, kuasa direktur Pak Teddy. Tadi agendanya itu berbicara masalah sidang pertama. Cuman sidang pertama dari pihak Gakum selaku tergugat itu tidak hadir dan memberikan surat kepada pengadilan untuk penundaan. Itu penundaan schedule-nya untuk sidang kedua di tanggal 18. Di tanggal 18 nanti akan sidang kedua. Gitu ya. Untuk alasan sendiri tadi dari pihak Gakum karena ada 17 Agustus, jadi mereka tidak hadir. Ini adalah ketidakhadiran pihak Gakum KLHK yang kedua kali. Yang pertama saat sidang perdana pra-peradilan instansi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu digugat di Pengadilan Negeri Tenggarong. Sedangkan yang kedua 3 Agustus di mana penggugat yang sama memperkarakan secara perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda. Kerugian kita akibat dari penyitaan oleh pihak Gakum yang sampai saat ini tidak ada kejelasan sama sekali mengenai status daripada yang disita mereka adalah 2 unit truk ditambah barang kayu. Maka itu kita ajukan gugatan. Di dalam gugatan itu ada kita ajukan ganti kerugian secara material, kemudian imaterial juga ada. Jadi total keseluruhan itu kurang lebih 1,5 miliar. Nama organisasi pemuda Pancasila muncul dalam masalah ini, lantaran penggugat Teddy Rahmat adalah pengusaha yang juga ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kutai Barat. Dia berbisnis kayu mulai dari penebangan, pengolahan, hingga penjualan, dengan melibatkan setidaknya 100 tenaga kerja dari organisasi Massa Pemuda Pancasila. Teddy merasa yakin semua usahanya legal di mata hukum. Dia mengklaim memiliki dokumen kontrak hingga bayar pajak, bahkan izin pemanfaatan kayu dan penjualan. Sebuah proses dari pra-peradilan yang kemudian kami mengajukan gugatan perdata. Mungkin dari sisi hukumnya, dari kuasa saya sudah lebih banyak menjelaskan. Mungkin saya akan lebih menegaskan lagi di sini. Jujur saja ini bukan masalah nilai materi saat ini, tapi ini adalah kredibilitas sebagai seorang pengusaha dan aktivitas pemuda Pancasila, khususnya yang di Kubar, yang merasa diganggu dan direndahkan. Dan saya pengen bagaimanapun juga marwah pemuda Pancasila ini harus tegak berdiri. Kami tidak mau disembarangkan, kami tidak mau disepelekan untuk hal ini. Jadi saya sangat terima kasih dukungan dari senior-senior saya yang di Pemuda Pancasila Kaltim, hormat kami kepada Ayahanda Said Amin yang selalu mensupport juga, dan semua unsur dan unsur-unsur yang ada di Pemuda Pancasila. Ya itu mungkin itu aja dari saya, apa yang ingin saya sampaikan. Karena sampai detik ini tidak ada pernah ditetapkan tersangka. Pancasila! Hai! Karena memiliki semua izin yang menunjukkan kepatuhannya kepada pemerintah, Teddy merasa kesal ketika salah satu mobil truknya ditahan petugas Balai Gakum. Dia mengaku sudah berusaha mendatangi dan meluruskan masalahnya, bahkan mengecek bersama-sama dokumen izin kepada pihak yang menerbitkannya. Hasilnya clear, dokumen yang dimilikinya sah secara hukum. Kalau saya pribadi, saya semua serahkan kepada kuasa saya, kuasa hukum, karena bagaimanapun juga saya pribadi dan perusahaan
itu taat kepada hukum. Tapi kami sebagai masyarakat negara Republik Indonesia mempunyai hak juga untuk mencari kebenaran dan keadilan. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Kayu yang disita petugas Balai Gakum tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 10 meter kubik jenis kayu meranti dan kayu indah. Tapi penangkapan itu dianggap Teddy telah mencoreng kredibilitasnya seolah dia adalah pelaku illegal logging. Kini dia menyerahkan kasus yang menimpanya ke tangan hakim, baik pada kasus pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tenggarong maupun gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Samarinda. Untuk kasus ini dia mempercayakan kepada tim pengacara dari Kapojos Patanan dan Asosiat, masing-masing Melki Kapojos SH, Julius Patanan SH.MH, dan Sinta Pratiwi SH. Dari Pengadilan Negeri Samarinda, Hardin, BKTV melaporkan. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya, kebetulan di